Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Muhati Media Pembelajaran SD Muhammadiyah Pati. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 6 di tema 2, subtema 2, pembelajaran kelima. Teman-teman, pada pembelajaran kelima ini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya yang pertama kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan, dan yang kedua memperagakan pola lantai tari indang. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan pertama ya. Nah, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Teman-teman, berbicara tentang kerjasama dalam mempertahankan kemerdekaan, kita mencoba untuk mengingat kembali sebelum kita diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Nah, jadi teman-teman, perjuangan rakyat Indonesia itu sebelum proklamasi kemerdekaan selalu mengalami kegagalan, bahkan sering ya mengalami kegagalan. Nah, mengapa gitu kan? Nah, ternyata hal itu disebabkan karena masih bersifat kedaerahan, teman-teman ya. Masih berjuang sendiri-sendiri, belum ada kerja sama. Dan hal tersebut membuat para pejuang merubah taktik mereka, merubah pikiran gitu ya. Mereka mencoba untuk bersatu bersama untuk melahirkan kemerdekaan. Nah, teman-teman, melalui perjuangan yang sangat panjang ternyata akhirnya bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya gitu. Walaupun sudah merdeka, teman-teman ya, bangsa Indonesia ini tetap harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Baik perjuangan itu dilakukan secara diplomatik atau perundingan maupun perjuangan yang dilakukan dengan perjuangan bersenjata atau berperang. Nah, teman-teman, menurut kalian ini ya, kira-kira apa yang menyebabkan bangsa Indonesia ini berhasil mempertahankan kemerdekaan? Ya, benar teman-teman ya. Ternyata keberhasilan bangsa Indonesia ini melalui kerjasama bangsa Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya. Jadi melalui kerjasama dari para pejuang bekerjasama sehingga dapat melahirkan dan dapat mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini kerjasama bangsa Indonesia ini dapat dilihat teman-teman dari beberapa peristiwa penting yang bisa kita ingat. Di antaranya di sini ada beberapa peristiwa penting. Ada pertempuran Ambarawa itu tanggal 15 Desember tahun 1945. Ada pertempuran Medan Area 9 Oktober tahun 1945. Terus ada pertempuran Bandung Lautan Api pada bulan Maret tahun 1946. Terus agresi militer Belanda 1 tahun tanggal 21 Juli tahun 47, dan agresi militer Belanda kedua itu 19 Desember tahun 48. Jadi beberapa peristiwa itu membuktikan bahwasanya bangsa Indonesia ini mampu bekerja sama untuk membela tanah air sehingga mampu merebut kedaulatan dari Republik Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, selain itu ternyata ada beberapa peristiwa, diantaranya ada melalui perundingan, di antara perundingan terjadi sehingga diakhiri dengan perundingan konferensi meja bundar. Oke teman-teman, sekarang untuk kalian ya sebagai seorang siswa tentunya, apakah kalian perlu menerapkan sikap kerjasama? Nah, iya benar, sebagai siswa itu perlu menerapkan kerjasama ya. Dapat kita contoh misalnya kalian bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas dari guru gitu. Nah, dengan bekerja sama dengan baik ini, pekerjaan yang akan kalian selesaikan itu akan lebih ringan dan juga selesai. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari kerjasama, teman-teman. Jadi kerjasama itu sangat baik sekali ya jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam hal-hal yang
positif. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu pola lantai tari daerah. Di sini tari indang kita mengulang lagi dari pembelajaran yang kemarin ya. Mungkin kita bisa mengingat-ingat kembali dan kita bisa sambil memperagakan. Sekarang kita akan mencoba mempraktikkan pola lantai tari indang ini ya, tari yang berasal dari Sumatera Barat. Ini sama, sebenarnya ini gerakan ke 11, tapi gerakannya itu sama dengan gerakan ke 1 sampai ke 10 ini ya. Nah, gerakan pertama di sini tangan kiri menumpuk tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk gitu kan. Nah, dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menopang tangan kiri. Yang berikutnya tangan kanan ditaruh ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan, dan sedangkan tangan kiri memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Untuk selanjutnya di sini tangan kiri ke depan, ini kebalikannya ya. Nah, kemudian memukul lantai bagian depan dan tangan kanan memukul lantai bagian belakang dengan 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan menuntut sudut siku-siku lagi. Untuk gerakan keempat ini mengulangi gerakan kedua, untuk gerakan kelima mengulangi gerakan ketiga, dan untuk gerakan keenam posisi badan ke arah kanan ya. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan akan di atas tangan kiri, kemudian bergerak kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Nah, digerakkan selama 4 hitungan gitu. Gerak-gerakan. Untuk posisi badan ke kiri, ini kebalikan dari gerakan yang tadi ke-6 ya. Untuk gerakannya sama. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk gerakan ke-8 mengulangi ke-6, dan di sebelah itu mengulangi gerakan ke-7 dan ke-10. Ini posisi badan ke kanan lagi, hampir sama gitu kan. Nah, sebelah sama posisi badan ke kiri. Tangan masih di atas paha. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman bisa lihat tari dari beberapa video contoh tari indang itu, nanti bisa diperagakan di rumah masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, dan tentunya kalian harus bisa menerapkan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kehidupan yang positif. Ternyata teman-teman, selain hal itu, untuk tari indang pun dibutuhkan kerjasama yang baik sesama penari agar tarian terkesan lebih indah dan menarik. Oke teman-teman, demikian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Apabila ada yang belum paham, jangan lupa kalian boleh bertanya, dan juga tetap baca-baca buku sebagai untuk menambah pemahaman kalian. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.